Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga setiap orang yang turut serta mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka dari segala macam sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini. Bagi mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan datang, Tuhan bantu, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan berkat-berkat keluarga mereka. Dan bagi mereka yang haus akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan menetapkan mereka untuk bersama-sama dengan kami di malam hari ini untuk merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian juga kamu sebagai batu hidup turut dibangun menjadi rumah rohani untuk menjadi imamat yang kudus, yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ulangi lagi, demikian juga kamu sebagai batu hidup turut dibangun menjadi rumah rohani untuk menjadi imamat yang kudus, yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita masuk dalam pokok renungan di malam hari ini. Dan renungan kita di malam hari ini, kita akan membahas 4 renungan yang menjadi motivasi kita dalam perenungan firman di malam hari ini yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Tidak ada bangunan besar yang berdiri dari satu batu saja. Tidak ada bangunan besar yang berdiri dari satu batu saja. Begitu pula dengan keluarga dan komunitas orang percaya, semuanya dibangun dalam kebersamaan. Kebersamaan bukan hanya tentang kumpul bersama, tetapi tentang hati yang bersatu di dalam kasih, tujuan dan komitmen kepada Tuhan. Pada zaman-zaman saat ini, banyak keluarga dan gereja yang mengalami retak karena kurangnya komunikasi. Banyak terjadi keretakan saat-saat ini karena kurangnya komunikasi. Ego yang mendominasi dan sangat semangat individualisme. Pilih kasih, bergaul dengan orang yang dia rasa tidak cocok, dia tidak mau, dia bergaul dengan sekumpulan. Jadi di dalam perkumpulan dalam gereja itu menjadi bentuk suatu komunitas-komunitas kecil yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Seharusnya dalam suatu persekutuan di gereja itu kita harus menjadi satu di dalam Kristus untuk membangun komunitas di dalam gereja tersebut. Tetapi pada zaman-zaman saat ini banyak terjadi komunitas-komunitas yang dibangun secara kecil-kecil di dalam gereja.
Maka itu seperti bergaul hanya dengan dia, tidak mau dengan yang lain. Itu yang menjadi keretakan yang terjadi saat-saat ini di dalam gereja. Namun, Tuhan memanggil kita untuk kembali membangun, bukan sendiri-sendiri, melainkan dalam kesatuan yang menghasilkan kekuatan sejati dalam kebersamaan. Seperti yang kemarin sudah saya katakan bahwa tanpa ada kebersamaan di dalam persekutuan di gereja, maka sia-sia semua itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengatakan bahwa ketika persekutuan itu berkumpul bersama-sama mengerjakan pekerjaan gereja bersama-sama, maka disitulah Tuhan hadir membantu dan menolong. Di dalam kebersamaan ada penyatuan visi, ada dukungan, ada keajaiban ketika kasih Kristus menjadi fondasi utama. Nah, itu kan? Ketika kasih Kristus menjadi fondasi utama di dalam kebersamaan, maka akan ada penyatuan visi, ada dukungan, dan keajaiban ketika kasih Kristus menjadi fondasi utama. Amin. Setiap keluarga mengambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem. Mereka bekerja berdampingan saling melengkapi, dan dalam waktu yang singkat tembok itu pun selesai dibangun. Inilah kekuatan dari kebersamaan. Pekerjaan besar bisa diselesaikan saat semua bergerak bersama-sama. Jelas sekali kebenaran firman Tuhan di malam hari ini mengatakan bahwa tanpa kebersamaan segala sesuatu tidak akan selesai dengan cepat. Kita bisa bayangkan rumah gereja umat Kristen bukan kecil, tapi itu rumah yang besar. Namanya sebuah bangunan gereja, mayoritas semua rata-rata adalah yang terbesar. Semua jemaat ingin gereja yang besar. Nah, disinilah ketika jemaat menginginkan gereja yang besar, tetapi kalau tidak ada kebersamaan dalam membangun gereja tersebut, maka sia-sia. Tidak akan adanya visi, misi yang jelas. Yang satu mau seperti begini, yang satu mau seperti begitu. Maka sangat mustahil pekerjaan itu akan terselesaikan dengan cepat. Nah, di sini ada 4 renungan kebersamaan yang akan kita bahas di malam hari ini. Ada 4 kebersamaan. Yang pertama, tidak mungkin membangun bersama jika masing-masing merasa paling benar atau dengan mendengar yang lain, ya kan? Tidak akan mungkin terjadi kebersamaan itu jika masing-masing membangun dan merasa paling benar atau enggan mendengarkan yang lain. Pokok yang kedua, di dalam keluarga maupun tubuh Kristus tidak ada yang sia-sia. Setiap orang punya bagian penting di dalam membangun. Dan poin yang ketiga, banyak hal yang tak bisa dicapai sendiri akan jadi mungkin saat kita bersatu hati. Nah, ketika adanya kebersamaan, maka pasti apa yang kita akan bangun itu akan berhasil. Dan poin yang keempat adalah kebersamaan yang sejati tidak dibangun oleh kesamaan selera atau tujuan pribadi. Nah, jadi ketika kita membangun
sebuah gereja begitu. Misalnya kita sedang membangun sebuah gereja. Di situ dikatakan bahwa apabila kebersamaan yang sejati tidak dibangun oleh kesamaan selera atau tujuan pribadi, tetapi oleh kasih yang bersumber dari Kristus. Maka keempat, poin kebenaran firman Tuhan di malam hari ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa membangun sesuatu tanpa ada kebersamaan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini akan menjadi motivasi bagi kita, terutama apabila dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaan, kita tidak akan mungkin bekerja sendiri. Tapi kita perlu kebersamaan, suatu komunitas, sehingga apa yang kita bangun itu, apa yang kita kerjakan itu, pasti akan terselesaikan. Dan di situ Tuhan pasti hadir untuk membantu, menolong. Apabila kita menghadapi suatu kendala, pasti dengan banyaknya komunitas ini, banyaknya orang yang di situ, pasti jalan keluar itu ada. Itulah kegunaan dari kebersamaan di dalam suatu komunitas. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, firman-Mu di malam hari ini mengajarkan kepada kami untuk bekerja dalam suatu komunitas perlu kebersamaan. Dan tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa bekerja. Biarlah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini akan menjadi motivasi, menjadi suatu teguran kepada kita untuk dalam melakukan segala sesuatu kita perlu kebersamaan. Sebab kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu adalah firman yang Tuhan sampaikan di malam hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua yang Kau berikan bagi kami. Kebenaran firman-Mu di malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi makanan rohani bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari. Amin.